Pagi guys, gua punya hadiah buat lo. Tapi gua akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa ketakutan kita yang terbesar di masa depan kita? Coba lo jawab. Tapi kalau ditanya ke gua, ketakutan terbesar gua adalah selagi gua masih produktif, gua lupa untuk mempersiapkan dana pensiun sama dana darurat untuk masa tua kita. Apalagi kalau kita udah ngumpulin dana darurat dan dana pensiun itu, terus tiba-tiba di tengah-tengah kita pengen banget pakai itu, padahal nggak boleh. Itu hanya bisa dipakai saat kita memasuki masa pensiun sebenarnya. Dan hadiahnya nih, jadi buat semua teman-teman yang hadir di sini, buat Bapak Ibu, buat rekan-rekan muda nih, thank you. Buat yang ada di luar negeri juga yang sambil dengerin gua, podcast gua. Nah, gua udah buat namanya rumus untuk menghitung dana darurat, untuk menghitung dana pensiun kita. Ya, jadi untuk menghitung dana pensiun kita. Dulu gua masih dikasih mentor ya, file Excel. Terus kebetulan aja, gua memang kerjaannya ngutak-ngutik. Salah satunya ngutak-ngutik ChatGPT sih gitu. Katanya ChatGPT bisa melakukan apa saja kan. Nah makanya gue pengen membuat sesuatu yang berguna buat kita semua, tapi kita hasilin dari ChatGPT. Nah, gue bikin prompt untuk menghitung dana pensiun kita gitu. Gue pikir itu nggak bisa dibuat ya. Ternyata gue coba utak-utik pakai ChatGPT dan lebih berhasil dibandingkan kalau pakai Gemini ataupun Copilot ataupun DeepSeek gitu. Jadi ChatGPT efektif banget, ada prompt-nya yang udah gue buat. Jadi teman-teman silakan coba untuk menghitung dana pensiun kalian, disesuaikan. Prompt-nya udah gue buat, jadi tinggal disesuaikan aja usia lo, gaji lo, terus kemudian bakal pensiun tahun kapan. Sebaiknya jangan pensiun dini ya. Karena nanti ternyata ChatGPT mengambil juga inspirasi dari berbagai tulisan-tulisan yang pernah dibuat. Misalnya ada diskusi, terus kemudian mereka mengambil data digital yang ada di internet. Jadi misalnya ada inflasinya misalnya 4%, 5%, biasanya ChatGPT lebih ngerti karena ada dominasi angka-angka inflasi yang sering disebutkan di data digital. Jadi pastinya nanti lo coba aja, nanti lo tulis di situ usia lo berapa, pengen pensiun tahun berapa tahun, terus kemudian lamanya lo hidup setelah masa pensiun ya, apa 10 tahun apa 15 tahun ya gitu. Terus gaji lo berapa, pengeluaran lo berapa saat ini. Jadi itu kalau bisa detail. Kalau lo punya cuman barang hidup sama istri, ditulis aja. Terus kemudian kalau punya anak, berapa anak. Jadi ternyata ChatGPT bisa membantu dan nanti kita bisa dibuatkan Excel-nya gitu. Enak kan? Ya, enak banget kan? Jadi paling enggak gue bersyukur ternyata ChatGPT ya menurut gue berguna banget untuk hal ini. Jadi untuk membantu kita, jangan-jangan ChatGPT salah satu tools yang bisa nanti menggantikan browsingnya punyanya Google sendiri ya, gitu, Google AI-nya gitu. Karena ChatGPT bisa membantu merumuskan jauh lebih ringan, lebih detail, walaupun nanti kita harus seleksi lagi ya. Sekali lagi, kita harus baca lagi nanti kalau datanya udah dikasih, kita harus baca kembali gitu rumus-rumusnya. Dan ya gue baru tahu aja sih kalau ChatGPT bisa ketika lo minta Excel-nya, dia akan buatin Excel-nya buat lo gitu. Dan kayaknya juga dia pakai teknologi Python ya, jadi teknologi bahasa Python gitu. Ya, untuk pagi ini demikian dulu, jadi gue kasih gratis nanti baca di link di bawah ya, untuk dapetin prompt-nya, linknya segala macam, baca di kolom deskripsi, baca sampai selesai. Terima kasih, selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas, salam cuan, salam sehat selalu buat kita semua.
Dan selamat liburan buat yang lagi libur, kantornya lagi ngasih libur gitu. Oh iya, gue kasih tahu salah satu buat teman-teman yang belum tahu, bapak ibu yang belum tahu. Jadi kita minggu-minggu ini memasuki masa-masa gajian. Misalnya kita ambil contoh, kalau Astra Internasional tuh sering gajiannya di tanggal 24 sampai 25. Kalau kantor gua tuh sekitar tanggal 28. Terus misalnya kalau salah satu kampus terkenal ya, kampus misalnya kita ambil aja BINUS, misalnya dia tuh biasanya gajian tanggal 28 gitu ya. 26, 27, 28 lah gitu biasanya. Kalau DHL mungkin Bapak Ibu tahu merek ini ya, DHL. Nah, biasanya mereka gajiannya tanggal 25 gitu. Jadi tanggal-tanggal ini merupakan tanggal-tanggal hari gajian. Jadi selamat hari gajian nasional. Thank you ya buat teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk kasih like dan follow juga biar kisah-kisah gue selanjutnya bisa lo dengerin di podcast Jurnal Lembu. Salam dari gue, Lembu Tambun.